Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di segmen Mesin Waktu, dan saya baru beli smartphone ini seharga Rp450.000. Dulu, di tahun 2012, ini harganya adalah 2 jutaan ya, dan ini adalah Sony Xperia Miro. Sebuah smartphone entry level dari Sony yang diperuntukkan buat mereka yang suka memutar musik katanya. Ya, bisa dilihat di sisi belakangnya, dia punya 4 varian warna, hitam dengan aksen hitam, putih atau silver dengan aksen silver, hitam dan aksen pink, dan putih atau silver dengan aksen gold ya. Dan ini kamera belakangnya 5 megapiksel saja, layarnya 3,5 inci, punya GPS, berarti nggak GPS beneran dong. Kemudian apa ini? Punya kamera depan ya, kemudian ini Wi-Fi certified, X-Loud, Loudness Enhancement Engine, dan DLNA certified, oke. Yang saya dapat ini ternyata warna putih. Warna putih ya, saya nggak pilih warna waktu beli di sellernya. Ya, sertifikasinya tahun 2012, betul. Ini rilis tahun 2012, harga 2 juta. Dan kita lihat isinya apa saja. Sambil saya cerita soal Sony mungkin ya. Sony itu baru keluarin Sony Xperia One Mark II. Udah ada yang jual sih di beberapa marketplace, harganya 24 juta rupiah. Bikin males buat belinya. Kenapa? Karena ya, kalaupun mau nostalgia, kalaupun buat bikin konten, nanti pas dijual second-nya, aduh, nggak nahan, itu pasti bisa hilang minimal 5 juta deh kayaknya. 19 juta masih laku tuh udah untung. Karena kalau handphone mahal, orang yang berduit ngapain beli second kan? Dan ini isi di dalam paketnya lengkap banget zaman dulu. Sony biasanya kan yang kotaknya rada besar ya, tapi tipis. Kalau ini kotak biasa, lebih tebal juga. Tapi lengkap banget sih buat harga 2 jutaan. Dapat headset juga nih. Headsetnya yang biasa, tipenya earbuds, bukan yang in-ear ya. Ada tulisan Sony di situ. Masih jack audio 3,5 mm dan ada mikrofon. Tapi nggak ada tombol volume ya. Nggak saya buka lah, males. Kemudian, kabelnya, baterai. Baterainya masih terpisah. Di berapa ini? Mana nggak kelihatan? Li-ion battery 1500 mAh ya baterainya. Kecil tapi zaman dulu segitu udah lumayan lah ya. Dan kabelnya micro USB seperti biasa suka dikasih stabilizer kayak gini ya. Si kabelnya 2 tuh. Sony nggak tahu selalu ngasih seperti itu, entah buat apa. Dan ini kepala chargernya, siapa yang kangen dengan logo Green Heart seperti ini. Ini kepala charger Sony zaman dulu, USB Type A colokannya dengan outputnya adalah 5 volt 850 mAh. Oke. Lalu apa ini? Kartu garansinya warna-warni. Isilah kartu garansi dengan lengkap untuk mendapatkan layanan terbaik kami. Seingat saya dulu Sony banyak dikomplain, service centernya lama banget. Serius, bisa sebulanan lebih katanya. Ini warna-warni. Ya sudahlah ya, nggak usah dibahas. Toh sekarang juga Sony udah nggak jualan resmi di Indonesia. Service centernya mungkin tinggal benerin elektronik aja kayak TV, kamera, sama apa lagi? Iya, audio ya, headphone, kayak gitu, dan lain-lain. Ini panduan memulai, quick start guide, bahasa Indonesia, full bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Inggrisnya terpisah, startup guide, kemudian informasi penting, kitab-kitabannya banyak banget, important information, ini apa lagi? SAR information, dan ada 2 buah. Ini sama, bahasa Inggris bahasa Indonesia. Kartu SIM. Ponsel Anda membutuhkan kartu SIM berukuran standar. Oke, kita akan keluarkan smartphone-nya. Tereng-teng-teng. Ini dia, Sony Xperia Miro. Bentar. Melihat penampakan ini, yang kecil seperti ini, saya jadi pengen ngeluarin HTC saya. Tunggu sebentar. Ya, kolektor gadget ya. Ini handphone jadul yang saya simpan, nggak saya jual lagi. Ada HTC Desire XT. Keren banget nih, Beats Audio. Ukurannya nggak jauh beda dari Sony ini. Kemudian ada Samsung Galaxy Spica. Ini Android pertama saya. Lebih kecil lagi layarnya. Ada Dell Venue. Dell Venue ini keren banget. Kita kumpulin di situ. Lalu ada HTC 8S ya, yang Windows Phone ini. Merahnya mantap banget. Dan ada LG L1 2 Dual. Kalau yang ini kayaknya suram. Ya, kita sekarang bahas kembali Sony Xperia Miro ini. Ini masih pakai pelindung layar di sisi depan. Kita lepaskan. Masih bersih banget layarnya ya. Ini kondisinya masih BNIB, walaupun udah umurnya 8 tahun. Di sisi kiri ada port micro USB.
Ini plastik semua bahannya, dari back covernya, pinggirannya, kalau depannya kaca sih mungkin ya. Ada kamera depan di situ, entah berapa megapiksel, earpiece, dan logo Sony. 3,5 inci, tombol back, tombol home, tombol menu, dan logo Xperia di situ. Sisi kanan ada tombol volume up, volume down, volume rocker ya. Oke, tombol power berarti di atas masih ini. Tombol power sekaligus tombol lock, dan ada jack audio 3,5 mm di atas ini. Lalu sisi belakang ada kamera 5 megapikselnya masih dikasih stiker warna biru. Lalu ada LED flash di situ. Dan ini logo Sony Xperia yang keren banget ya. Sekarang kayaknya udah nggak dipakai nih logonya. Masih nggak sih? Dan di sini ada loudspeaker. Loudspeakernya kecil di belakang. Posisinya belum ngetren kayak zaman sekarang. Dan di sisi bawah ada ini lubang untuk strap. Ini lubang untuk pengungkit back cover. Dan ini ada mikrofon. Kita buka back covernya untuk pasangkan baterainya. Semoga baterainya masih ada sisa dayanya untuk menyalakan. Oke, dan ini nggak dual SIM ya. Jadi satu SIM saja. Satu SIM. Single SIM ya. Untuk ukuran kartu standar. SIM card standar ukuran mini seperti ini. Dan ada slot micro SD di situ. Kita pasangkan baterainya. Kecil. BA700 tipe baterainya. Dan ini kamera belakangnya zaman dulu masih selalu dilapisi stiker warna biru. Kenapa warna biru? Biar kita nyadar kalau masih dilapisi stiker ya. Pas nyalain kamera, kok biru? Oh, masih dilapisin stiker. Dan kenapa dilapisin stiker? Biar nggak gores tentu saja. Di dalam pengiriman, penyimpanan, pengemasan, dan lain-lain. Kita nyalakan. Ini kalau nggak salah saya baca OS-nya masih Android ICS, Ice Cream Sandwich. Nyala nggak ya? Barusan ada getar. Oh, nyala. Sony. Ya, langsung masuk. Nih, zaman dulu kalau mau buka lock screen, tinggal digeser. Yes. Dan ini biasanya rada lama ya, sampai masuk ke home screen. Karena ini prosesornya, pakai prosesor kelas menengah yang katanya hanya 800 MHz. Jadi kalau kamu sekarang sudah octa-core 2,0 GHz itu bersyukurlah ya. Zaman dulu udah masih single-core 800 MHz doang. Jadinya bisa dipastikan lemot. Oke, ini nama launchernya apa sih? Saya lupa deh. Bukan motion, senseless bukan ya? Apa ya namanya ya? Xperia UI juga bukan. Dulu namanya bukan Xperia UI deh kayaknya. Ya pokoknya apapun itu, kita lihat dulu apa yang ada di home screen-nya. Kalau di swipe ke kiri, ini ada widget buat friends sama feed timescape. Oh, timescape. Kemudian swipe lagi ada widget buat weather sama toggles. Zaman dulu toggles harus pakai widget. Dari notification Windows nggak ada togglesnya. Ini biasanya berguna banget. Tuh, muncul toggle seperti itu. Lalu ada widget buat help. Udah, mentok. Jadi home screen biasanya ditaruh di tengah. Ada widget buat Google Search. Ada widget buat jam. Ada widget buat apa ini? Recommender dan top contact. Kemudian widget buat Facebook dan music. Bisa lihat di situ, musiknya pakai aplikasi Walkman ya. Seperti ini aplikasi Walkman dan ada, ada lagunya yang bisa di-play. Full volumenya. Dan tadi ada nyala di sini ya, kelihatan nggak? Nih, wis. Ini bikin nostalgic banget, ada nyala-nyala kayak gitunya. Tapi dia nggak ngikutin ritme lagunya ya, nyalanya. Suaranya kayak gitu. Mungkin untuk zaman sekarang udah kurang ya powernya. Kita akan lihat yang lain. Album, FM radio ada, kamera. Oke, lama. Ya, ini dia kameranya, 5 megapiksel. Buat ambil satu foto, fokusnya aja lama. Menangkapnya lama dan sampai muncul di galerinya lama. Muncul di galerinya pun ya, lama juga. Saya nggak akan bahas hasil kameranya ya, karena males. Tapi kalau kamu lihat nih UI kameranya, kalau buat switch ke video, ini ada switchnya, tinggal rekam. Kemudian kalau mau gunakan kamera depan, zaman dulu tuh masih pada ribet. Ini gimana coba? Nggak ada kan? Scene. Normal, front kamera sweep panorama. Nih kalau mau front kamera dan butek. Nih fotonya butek. Udah ya, soal kameranya seperti itu. Dan kita akan lihat aplikasi yang di bawah. Bawaannya ada apa saja. Setting, setup guide, Facebook, Play Store. Oh, udah Play Store zaman dulu ya.
Ya, Android Market itu di ini kali, di Galaxy Spica. Maps, logo Maps-nya masih yang lama banget. Ada browser, Gmail, masih ada Google Talk. Navigation masih terpisah dari Maps. Lokal, latitude masih terpisah dari Maps juga. YouTube, nih logo YouTube zaman dulu. Hehehe. Sekarang udah lebih ini ya, lebih flat, lebih modern lah. Movies, musik and videos. Oh, Chrome udah ada. Chrome logonya gitu-gitu aja ya. Power Saver, Google Search, Recommender, Neo Reader, App Extra, Connected Device, Update Center, FM Radio, Walkman. Google Plus masih ada. Opera Mini, Messenger, Google Messenger masih ada. Live File Manager, Help, WhatsApp sudah ada. Evernote, Astro File Manager dikasih juga. Lalu ada aplikasi bawaan, ini dari Sony Music kayaknya ya. Musikan Hidupmu. Office Suite, kemudian ada Play Now, Twitter, dan Track ID. Ini Twitternya masih yang unyu-unyu, logo atau ikonnya. Kira-kira kayak gitu ya. Sekarang kita lihat di setting aja dulu. Kita belum lihat untuk about phone-nya dari tadi. Nih. Android versionnya ICS. Udah bisa di tap-tap kayak gitu. Dan ini animasinya. Nggak ada easter egg-nya ya, ICS ya. Ada software update atau tidak? Tidak ada. Dan ini bisa jadi juga karena server buat software update-nya sudah dimatikan ya. Udah 8 tahun gitu loh umurnya. Dan seperti ini penampakan setting di Android ICS ya. Ada SMS counter segala. Total space 754 MB. Ya ampun. Total space 2 GB. Kayaknya ini hanya 4 GB ya total ya. Jadi masih dipisah antara phone memory dengan internal storage. RAM-nya terpakai 181 MB, free-nya 220 MB. Kalau ditotalin itu cuma 400 MB. Kemungkinan RAM-nya 512 ya. Berarti ini RAM 512, storage-nya 4 GB, prosesornya 800 MHz doang, dan harganya dulu 2 juta. Zaman dulu belum ada Xiaomi-Xiaomian yang masuk Indonesia ya. Jadi pilihannya kalau nggak Sony, Samsung. Samsung tuh udah tergolong yang rada murahnya dulu. LG, HTC, apalagi ya, brand lokal Nexian kayaknya ya. Jadi kamu harus bersyukur di zaman sekarang 2 juta udah dapat handphone bagus. Ini juga bagus sih zaman dulu, tapi ya kalau dibandingkan dengan yang zaman sekarang kayaknya speknya udah ketinggalan banget ya. Kayak gitu aja video mesin waktu nostalgia kali ini, menambah koleksi smartphone saya. Ini nggak tahu buat apa sih, nggak pernah dinyalain juga smartphone, cuma buat lucu-lucuan aja, ngingetin zaman dulu pernah ada smartphone kayak gini. Ya, buat yang suka dengan segmen seperti ini, silahkan likes. Kalau banyak likes-nya, kita akan bahas mesin waktu selanjutnya. Saya akan cari lagi smartphone apa atau handphone fitur phone apa yang jadul, yang menarik buat dibahas. Ya. Terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.